Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali kita akan belajar cara cepat menghitung pecahan dan desimal. Yang jelas ini akan menghemat waktu kita saat tes CPNS. Oke, kita mulai dari soal pertama. Jika X sama dengan 1/3 tambah 1/4 dan Y sama dengan 1/15 tambah 1/16, maka untuk pembagian seperti ini kita ilustrasikan dulu. Misalnya kita punya pizza ya, dibagi semakin banyak, masing-masing akan mendapat semakin kecil. Begini ilustrasinya, apabila pizza ini kita bagi 3 orang, maka masing-masing akan mendapat 1/3. Apabila pizza ini kita bagi ke 5 orang, maka masing-masing akan mendapat 1/5. 1/5 itu lebih kecil dari 1/3. Nah, artinya apa? Semakin besar penyebutnya ya, nanti akan semakin kecil. Jadi Y ini jelas lebih kecil dari X. Ya, di sini 1/13 ya, ini lebih besar daripada 1/15. 1/14 ini lebih besar daripada 1/16, kan seperti itu. Ya, maka secara keseluruhan X akan lebih besar dari Y. Gitu. Jadi jawabannya adalah yang A. Lanjut soal berikutnya. Jika kita punya X sama dengan 1/43 dikurangi 1/45 dan Y adalah 1/41 dikurangi ya 1/47, maka kita akan gunakan rumus ini. Jika kita punya 1/A ditambah 1/B ya, di sini adalah B kali tambah A dibagi A/B ya. Jadi B-nya kayak dikalikan ke sini, A-nya dikalikan ke sini ya, untuk penuh A/B. Begitu juga negatif, sama ya, A-nya dikalikan ke sini jadi min A, B-nya dikalikan ke sini jadi B, terus bawahnya jadi A kali B. Seperti itu. Oke, kita aplikasikan ke yang X. Maka yang X ini 45 dikalikan 1 adalah 45, 43 dikalikan 1 adalah 43, karena ini minus, ini juga minus. Ya, penyebutnya adalah 45 kali 43 atau 43 kali 45 dibolak-balik sama saja. Ya. Maka 45 dikurangi 43 adalah 2. Kita punya ini pembilangnya 2, penyebutnya adalah 43 kali 45. Kita aplikasikan di Y sekarang. Ya, Y ini 47 kali 1 adalah 47, 41 kali 1 adalah 41, kan gitu ya. Terus bawahnya adalah 41 kali 47 atau 47 kali 41 dibolak-balik sama saja. Ya. Nah, karena perkalian bersifat komutatif. Oke. Kemudian 47 kurang 41 adalah 6. Ya, jadi kita punya 6 dibagi 47 kali 41. Ini pembilangnya 2, ini pembilangnya 6. Biar enak kita sama-sama jadikan 2, bandingannya biar mudah. Oke. Maka ini akan kita 47 ini kita rubah menjadi 48. Kenapa? Biar bisa dibagi 6. Ya, perubahan angka yang kecil ini ya saya tandai dengan warna biru karena ini ada perubahan. Jadi ini nggak pas, tapi kita nggak apa-apa ngitungnya nggak pas sedikit karena ini bukan mencari angka tepat, tapi ini lebih besar apa lebih kecil. Perubahan yang sedikit ya, dari 47 ke 48 ini efeknya nggak begitu besar ya dibanding nanti pembandingannya. Setelah kita rubah, maka kita bisa coret. Ini dapat 2, ini dapat 16. Oke? Artinya ini 6 dibagi 3 dapat 2, 48 dibagi 3 16 gitu ya. Nah, sekarang kita dapat Y-nya adalah 2/16 kali 41. Kita perhatikan ya, yang X dan Y ini 2 dibagi 43 kali 45. Ini 2 dibagi 16 kali 41. Ini angkanya lebih kecil daripada ini. Ya, yang angkanya lebih kecil hasilnya menjadi lebih besar malah. Ya. Kayak ilustrasi di soal sebelumnya. Jadi kalau dibagi lebih kecil hasilnya malah lebih besar. Jadi ini yang jawabannya adalah Y ini dibagi lebih kecil dari X. Artinya Y lebih besar daripada X. Ya, jawabannya adalah yang B atau X lebih kecil dari Y. Kita lanjutkan. Wah, sekarang ada persennya. Nah, jangan khawatir ya. Pertama yang harus kita lakukan adalah kita perhatikan bagian pertama dulu ya. Maka kita punya 1/3 ini adalah 0,3333 gitu ya. Ini harus hafal. Ya, kemudian
Kalau 2 per 3 artinya ya 2 dikali 1 per 3, ya 0,666666 seperti itu. Oke, maka 662 per 3 ini ya, jangan lupakan persennya dulu ya, nanti kita tambahkan. 662 per 3 ini adalah 66 ditambah 2 per 3, artinya 66 ditambah 0,666666 ya, 2 per 3 kan 0,6666 itu tadi. Nah, kita merubah dari 662 per 3 menjadi 66,666666 seperti itu. Ini terus, tidak ada ujungnya. Biasanya kita bulatkan yang paling terakhir itu 7 gitu. Oke, kita lihat ya, persen ini adalah per 100. Artinya apa? 662 per 3% ini ya 66666 ini per 100 ya. Jadi 662 per 3 adalah 66,6666 dan seterusnya per 100 ya. Kalau per 100 itu komanya dipindah ke kiri 2 kali. Jadi 0,66666 gitu ya. Padahal ya kita punya 0,666 ini adalah 2 per 3 ya. Jadi kesimpulannya apa? 0,66 ini adalah 2 per 3, artinya ini ya, keseluruhan ini adalah 2 per 3 kan gitu ya. Nah, kemudian kita mikir yang belakang, yang saya highlight merah. Ingat ya, A dibagi B per C itu sama dengan A kali C per B. Jadi kalau dibagi itu sama dengan dikali, tapi dibalik. Oke, kita akan lakukan 0,165 ini adalah 165 bagi 1000 ya. 0,22 adalah 22 bagi 100. Kemudian kita menggunakan yang kita rumus ini, maka pembagian jadi perkalian dengan cara dibalik. Setelah dibalik bisa kita coret ya, 1000 dengan 100, 1000-nya dapat 10 kan gitu ya. Nah, akhirnya kita dapat 165 dibagi 220, yaitu 22 kali 10. Oke, kita taruh di sini. 2 per 3 kali 165 bagi 220. Selanjutnya ini bisa kita coret ya. Kita coret 3 dengan 65. Artinya 65 dibagi 3 ya, dapat 55. Terus kemudian 2 dengan 220 sama-sama kita bagi 2. 2-nya tinggal 1 ya, jadi 1 maksudnya. 220 bagi 2 adalah 110. Sehingga ini akan menjadi 1 per 1. 1 per 1 boleh nggak ditulis, karena itu adalah 1 dikali 1 ya bilangan itu sendiri. Nah, ini adalah 55 per 110. Bisa kita sederhanakan lagi, sama-sama kita bagi 11. Yang atas dapat 5, yang bawah dapat 10. Ya, kita dapatkan 5 per 10. 5 per 10 kalau sama-sama dibagi 5 ya, itu hasilnya adalah ini dapat 1, di sini dapat 2. Jadi hasilnya 1/2. 1/2 kita tahu bahwa itu adalah 0,5. Jadi jawabannya adalah yang C. Oke, lanjut. Sekarang hasil dari 22,75 ya tambah 3/4 dikurangi 0,5 bagaimana? Ingat ya, setengah itu 0,5, 1/4 itu 0,25, 3/4 0,75 ya. Sebenarnya 3/4 ini adalah 1/4 ini dikalikan 3 kan gitu ya. 3 kali 0,25 ya 0,75 seperti itu kan. Maka 22,75 adalah 22 ditambah 0,75 ya, artinya 22 tambah 3/4 ya kan. Jadi 22,75 boleh kita tulis 22 ditambah 3/4 ya. Kemudian di sini plus 3/4 ya, plus 3/4 kemudian dikurangi 0,5. 0,5 adalah setengah ya. Oke, minus 0,5 ya minus setengah gitu ya. Sekarang di sini 3 tambah 3 adalah 6 ya. Kalau penyebutnya sama bisa jumlah ya. Oke, 22 6/4 dikurangi setengah. Nah, di sini kita coret saja, kita samakan penyebutnya ya, sama-sama bagi 2. 4 dibagi 2 adalah 2, 6 bagi 2 adalah 3. Maka kita dapatkan 3/2 dikurangi 1/2. Ini kita kurangkan ya, 3 dikurangi 1 adalah 2 gitu ya, 2/2. Jadi enaknya gini, 22 nya nggak bisa kita libatkan, yang belakangnya aja yang kita hitung, jadi angkanya jadi kecil ya. Ini akan menjadi 23. 2/2 ini 1
Jadi 22 tambah 1 adalah 23. Jawabannya adalah yang D. Maaf. Lanjut. Hasil dari seperti ini berapa? Oke, kita ingat kita punya prioritas operasi matematika. Dahulukan yang tanda kurung, pangkat dan akar, ya, perkalian dan pembagian, dan baru penjumlahan. Pangkat ini kurung didahulukan, di dalam kurung ternyata adalah pangkat didahulukan kalau gitu, kan gitu ya. Oke, kita akan bagi menjadi 2 segmen, ya, karena yang ada kurung ini kita dahulukan. Kemudian ingat, ini kita dahulukan juga, di dalam kurung ini kita dahulukan. 5 kuadrat adalah 25. Oke, sedangkan di sini 3 dikali 1/6. Nah, 25% ini adalah 1/4, ya. Jadi ceritanya seperti ini. Persen adalah 1/100, ya kan? Sedangkan 25% adalah 25/100. 25/100 itu 1/4. Oke, clear ya? Kemudian kita coret, ya, 6 dengan 3. Ya, 6-nya dapat 2. Artinya ini sama-sama kita bagi 3, kan gitu ya. Oke. Kemudian di sini adalah 0,5 kali 25 adalah 12,5. Ya kan? Kemudian ditambah di sini tinggal kalikan 2 kali 4, ya. Posisinya kan di bawah, gantikan angka 62 ini. Yaitu ditambah 1/8. 1/8, ya, itu adalah 0,125. Ya. Jadi ini apa adanya kita tulis, ini ditambah 0,125. Jadi kita tinggal nambahkan 12,5 ditambah 0,125. Oke, 12,5 ditambah 0,125. Oke, ingat kalau penjumlahan komanya harus sejajar. Penting ini komanya sejajar. Hasilnya nanti akan 12,625. 5-nya turun, 2-nya turun, 5 tambah 1 adalah 6, kan gitu ya. 2-nya turun, 1-nya turun. Jadi jawabannya adalah yang B. Oke, untuk video kita kali ini cukup sekian dulu. Kita akan ketemu lagi di pembahasan berikutnya. Kalau belum subscribe silahkan subscribe. Kalau suka silahkan like, share ke teman-teman, ya. Kalau bersedia tinggal komen di bawah. Oke, tidak untuk memberi dukungan. Oke. Sekian dulu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.